pecinta akselerasi dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini saya mau servis Similea, bongkar karbu sama mau bongkar manifoldnya. Mau lihat membrannya kayak apa, kurang rapat apa enggak. Sebenarnya sih gak ada masalah karena setiap pagi tuh enak gitu ya, starter langsung hidup, nggak pernah ada masalah. Yang masalah ini masalah baru ya, ini dia masalah barunya, dimana pompa oli sampingnya di bagian ini yang pengunci bautnya ya, dia pecah keluar, nggak tahu kemana, pecahannya juga tidak ada. Akhirnya diinfus oli sampingnya, diturunin karena bocor, rembes terus. Dan sambil nunggu paketan pompa ini sangat lumayan mahal ya kalau yang ori, jadi saya nyari yang KW saja. Nanti saya ambil tutup ininya karena yang pecah bagian sini, kalau yang ini kan masih bisa dipakai gitu ya. Tutup yang sininya nih yang pecah pas pentokan oli, jadi si ininya tuh ngedorong ke depan, harusnya dia berhentinya di sini segini gitu ya, tapi karena dia pecah jadi kedorong ke depan sini, akhirnya sealnya tuh nggak nahan lagi karena longgar, terus oli sampingnya pada tumpah banyak banget. Oke, kembali lagi ke materi karburatornya ya. Memang manifold untuk F1ZR itu sangat ribet nyopotnya gitu ya, karena dia bautnya nih yang sini tuh ada di dalam, itu susah banget nyopotnya, ribet gitu ya. Dan memang di antara motor-motor 2 tak di keluarga F1Z aja ya yang dia manifoldnya tuh panjang, paling panjang kayaknya di antara motor 2 tak, dan masuk ke dalam sini jadi agak susah. Tapi saya udah copot, nanti tinggal tarik, cek membran, dan servis karburatornya masih pakai PE24 ya, buat andalan si Milea, karena masih suka aja pakai PE daripada orinya. Oke, langsung saja. Dan nanti ada sedikit resep turun temurun ya, dijamin akurat buat ngukur bahan bakar yang ada di mangkok karburator. Karena kalau yang di mangkok karburator ini terlalu banyak, efeknya bahan bakar yang masuk ke ruang bakar terlalu banyak, jadi motor agak ngebrebet gitu ya. Dan kalau terlalu sedikit, nanti pas di putaran atas dia akan kekurangan bahan bakar. Dan keluarga Yamaha itu termasuk yang praktis. Sepertinya air ya, masukkan air. Kurang tahu dia masuk dari mana. Mungkin ini yang bikin karbunya agak repot dari kemarin. Oke bro, langsung kita lepas dari manifoldnya karena tadi juga bautnya sudah saya kendorkan, jadi bisa langsung dicopot. Nanti tinggal buka membrannya. Keras ya guys, karena memang PE24 ini kan moncongnya lebih besar. Tapi ada yang ngakalin sih pakai ini, di gerinda sedikit atau diamplas sedikit biar gampang masuknya. Oke, dan ini kalau kalian mau ngukur, cara ngukur mangkok karburator, usahakan ketika ngebongkar karbu itu buat semua karburator ya, sebenarnya semua karburator nggak harus F1ZR atau apa gitu, semua karburator itu sebenarnya takaran di mangkok ininya harus pas, makanya kan ada setelan pelampungnya. Nah, pas kita nyopot
Usahakan ketika kalian melepas mangkok karbunya, bensinnya itu jangan sampai tertumpah ya. Ya, seperti ini, jangan sampai ada yang tumpah supaya buat ngukur berapa takaran yang berada di mangkok sudah pas atau belum gitu ya. Oke, cara ngukurnya gini guys. Kita nanti miringkan gitu bahan bakarnya di mangkok sampai ke bibir mangkok yang paling belakang gitu ya, yang bagian belakangnya. Dan sebenarnya setiap karburator itu memiliki ukuran yang mana cara mengukurnya tuh sama semua karburator. Dia memiliki tanda tersendiri, dan untuk PE ataupun karbu orisinil, Fish Air, King, PE 24, PWK 28 tuh sama gitu ya. Cara mengukurnya tuh dengan cara dimiringkan ke belakang ke mangkok yang bagian belakang, ke bibirnya sampai bahan bakarnya tuh sampai di bibir mangkoknya gitu ya, tapi jangan sampai tumpah seperti ini. Jadi pas di bibir mangkok ya, kita miringkan sampai ke bibir mangkok yang bagian belakang, dan kita lihat itu yang bagian depan itu guys, yang bagian depan itu yang buat ngukurnya, yang bagian depan sana ya, itu jangan sampai tenggelam ya guys. Kalau tenggelam, tapi dia harus ada semacam masih ada bahan bakarnya tapi sedikit gitu ya, yang di bagian depan. Kalau tenggelam seperti ini, itu tandanya terlalu kebanyakan. Ini yang sini sampai di bibir mangkoknya ya, yang sini agak terendam. Dan kalau terlalu sedikit, dia akan terlalu ke bawah ke sini ya, bensinnya di bawah sini, dan itu takarannya terlalu sedikit. Efeknya ketika di putaran atas engine akan kekurangan suplai bahan bakar. Kalau terlalu banyak momen seperti ini ya, ketika kalian miringkan ke belakang tetapi di bagian sininya masih tenggelam, artinya terlalu banyak bahan bakar, efeknya motor akan berbet karena pembakaran tidak sempurna ya. Dan yang paling penting pada kendaraan bermotor itu bukan boros bahan bakar untuk lari cepat, tapi pas takarannya. Karena biar bagaimanapun di sini udah ada ruang bakar yang memiliki kapasitas tertentu, dan juga api yang membakarnya itu memiliki kekuatan tertentu untuk membakar suplai bahan bakar yang sudah dikarburasi yang masuk ke ruang bakar. Jadi kalau terlalu banyak tentu saja tidak akan bagus efeknya, akan ngeberebet, dan kalau terlalu sedikit juga pasti akan kekurangan bahan bakar. Dan ini dulu untuk tips hari ini buat teman-teman yang mungkin bermasalah pada motornya ketika di putaran atas kekurangan bahan bakar. Kalian coba ukur dulu di mangkok karbunya seperti tadi saya jelaskan. Pas dibuka mangkoknya usahakan jangan sampai tumpah gitu ya, lalu dimiringkan ke belakang seperti ini. Bensin itu sampai di bibir mangkok sini ya, dan yang bagian depan ini, yang sini itu masih terendam bensin sedikit, yang depan sininya kering ya. Itu untuk takaran bahan bakarnya. Oke, dan di setiap kendaraan berkarburator itu semuanya ada patokan dari pabrikannya sebenarnya. Di bagian sini itu pasti ada semacam patokan untuk mengukur kadar bahan bakarnya. Dan kalau memang kekurangan atau kurang banyak, kalian bisa setel di bagian sininya, di pelampungnya bisa disetel di bagian ininya, bisa dinaik turunkan pada beberapa karburator. Dan kalau yang bahan ininya yang plastik gitu ya, itu kalian bisa panaskan sedikit menggunakan korek, lalu kalian bengkokkan gitu ya, tapi jangan terlalu keras, pakai perasaan gitu. Dan ini punya saya juga sebenarnya ininya plastik ya, karena ini PE yang KW yang murah banget gitu ya, seperti yang di video sebelumnya. Ini plastik dan takarannya memang kebetulan udah pas banget, jadi saya udah ukur, udah pas banget, jadi tidak khawatir kekurangan suplai bahan bakar dan tidak terlalu boros juga.
Oke guys, kita lanjutkan ke servisnya. Ini dia yang membuat saya tetap setia kepada dua tak, karena simpel sekali untuk servis kendaraannya. Cukup di servis karbunya sama businya itu udah beres. Oke, sorry sekali guys, tadi tripod saya ada trouble. Ini untuk main jetnya. Main jetnya ada di tidak mau fokus ya. Ada di 110. Dan untuk pilot jetnya seperti kena air ya guys. Sepertinya kemarin waktu hujan ada masalah nih. Untuk pilot jetnya ada di 35. Ini masih bawaan dari PE nya ya, dari PE nya waktu saya beli, belum saya robah sama sekali. Oke, langsung saja kita sedikit kotor, semprot aja pakai karbu cleaner. Langsung bersih ya guys, tidak perlu pakai kompresor. Jadi buat kalian yang sering nyervis sendiri, cukup beli aja karbu cleaner karena praktis, tidak perlu beli kompresor ya, dan langsung bersih. Dan bisa kita pasang lagi. Ini karbu cleanernya kayaknya kurang asli ya guys, karena ada sedikit bercak-bercak air, dan memang murah sekali harganya. Yang gede ini ya, cuma 20.000. Mungkin dicampur air atau gimana sih, kurang tahu, tapi ada sedikit bercak-bercak airnya, tapi tidak apa-apa. Oke bro, kita tinggal pasang. Tuh, ada bercak-bercak airnya dikit.
Oke, ini untuk membrannya. Basah sekali ya bro. Sebenarnya efek dari permasalahan kemarin karena pompa oli sampingnya itu jebol, jadi terlalu banyak oli yang masuk ke karter. Oke, kita cek dulu. Ini masih ori, sepertinya begitu. Kita coba tiup suaranya seperti apa. Ya, ternyata sama sekali tidak bunyi. Berarti permasalahan di sini, makanya dia open terus. Jadi bahan bakar masuk terus ke karter ya, ke ruang bakar, dan itu menyebabkan basah. Di bagian itu basah banget. Dan biasanya kalau ini terlalu open, kendalanya nanti banjir ya di businya. Jadi susah hidup pas pagi-pagi. Oke, saya bongkar dulu, saya amplas dulu sedikit supaya nanti rapat lagi. Oke guys, ini dia membrannya ya. Dan masalahnya di sini sudah tidak rata lagi ya, mungkin karena juga faktor usia kan, dikarenakan motornya juga sudah sangat tua. Dan ini membran orisinil ya masih ya. Masih bahannya itu bukan seng tapi bahan yang fiber. Nanti ini bisa di setel sedikit, dibengkokin sedikit, dipanasin. Dan ini kalau membran sudah begini itu pasti nggak bisa rapat ya, pasti akan tetap rembes dan akan open di saat posisi kompresi juga dia open, jadi akhirnya bahan bakar masuk terus. Dan ini kita amplas sedikit bagian sini pakai amplas yang halus sampai rata, tapi jangan sampai habis. Oke guys, ini tadi membrannya udah saya bongkar. Yang ininya diamplas pakai amplas 800, pelan-pelan aja, yang penting rata gitu ya. Tadi kan ada bekas-bekas bolong-bolong pada karetnya, udah diamplas rata. Lalu ininya agak dibengkokin dikit, terus dipanasin pakai korek, jangan terlalu panas, sambil ditahan. Dan ini udah jadi, kita coba tes suaranya seperti apa. Dan membran yang bagus itu yang bunyi ya guys, ditiup pelan dia bunyi, ditiup kencang juga bunyi. Kalau ditiup pelan bunyi, ditiup kencang nggak bunyi, nanti pas di putaran atasnya dia terlalu open. Kalau terlalu open, bahan bakar terlalu banyak, akhirnya pembakaran tidak sempurna. Jadi untuk 2 tak itu yang penting di setelan membrannya pas, maka motornya bertenaga dan juga irit bahan bakar. Ini dia suaranya. Itu tiupan yang pelan, yang kencangnya. Oke, lumayan pusing ya karena lagi puasa juga. Oke, sekian dulu, saya pasang dulu, nanti seperti apa performanya di video berikutnya.